Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dodi Dokong di channel Di Luar Nalar. Kali ini bersama teman saya yang akan menceritakan pengalamannya yang di luar nalar. Biasanya di luar nalar itu pengalaman hantu belau. Ya, boleh diperkenalkan sekali lagi. Ya, ya, sobat di luar nalar, gitu ya makanya. Iya. Ya, sobat, saya Sirat dengan pengalaman di luar nalar saya. Mau bahas apa kita nih, Bang? Katanya ketemu hantu belau yang seperti diikat kepala itu bukan? Yang itu. Iya. Itu unik tuh yang itu tuh. Ini kalau sepanjang hidup saya ini satu yang paling real, maksudnya paling jelas. Kalau biasa kan yang seliwat, sekelebat gitu. Nah ini yang lu bisa deskripsiin secara total gitu. Gue benar-benar lihat, gue bisa pertegas dan masih tetap ada. Sampai sekarang maksud lo? Ya maksudnya sampai setelah gue pertegas masih ada gitu. Biasanya kan ada yang sebelum-sebelumnya itu kayak ada satu pengalaman, gue keluar dulu cerita ya. Ada satu pengalaman itu gue kurang lebih mau subuh lewat sekitaran Menteng itu gue lihat di jalur seberang, jalur sebelah, itu arahnya berlawanan dong. Itu ada kayak tentara Belanda pakai kayak tentara kenil gitu. Sepeda ontel gitu. Benar, persis. Kayak gitu. Pakai, gue pikir ada parade di depan nih, ya kan? Itu bukan zamannya Car Free Day. Enggak, belum ada. Belum. Kayak di Menteng juga enggak deh, enggak boleh ada Car Free Day jalan situ tuh. Nah, itu saya jalan karena lihat di depan itu ada si tentara kenil ini. Ini time-nya kurang lebih mendekati subuh. Oh, mendekati subuh. Iya. Saya jalan dari Cut Mutia arah ke Taman Suropati. Oke. Jalan sebelahnya itu dari jauh ada itulah sepeda ontel tentara kenil. Oke. Saya pikir parade nih, rame nih. Sebagai pecinta sejarah ya, maulah ngelihat gitu kan antusiasme orang-orang. Banyak. Satu. Oh, satu. Kirain di belakang bakalan banyak kan. Gitu, satu, oke. Belakangnya kosong, ya kan? Oh, ini mau ngumpul kali ntar di mana, gitu. Ntar kalau kita pas di jalan pas sebelahan, pengen merhatiin bener-bener gitu, se detail apa dia yang ngikutin tentara kenilnya. Udahlah, lewat satu pohon, dua pohon. Nah, kira-kira satu pohon lagi kita bakalan berpapasan, itu nggak ada lagi itu. Hilang gitu. Hilang di tengah jalan. Nah, itu kedua paling jelas. Itu kedua paling jelas. Kedua paling jelas. Nah, ini yang satu paling jelas ini. Yang paling jelas berarti Yang paling jelas selama ini saya pernah ngalamin. Nah, tunggu dulu ceritanya, jangan dilanjutin dulu. Nah, teman-teman, ini menurut Siraj, ini cerita yang sangat bisa dideskripsiin dari selain yang si sepeda itu tadi. Teman-teman juga bisa cerita pengalamannya dan bisa dikirim ke kami apabila mempunyai cerita yang bisa jelas mendeskripsikan hantu belau. Ya, sekarang gimana Pak ceritanya? Lanjutkan lagi. Jadi ini kondisinya itu keluarga kita lagi tinggal di Kemayoran. Di Kemayoran ini, kalau di rumah ini sih sebenarnya penampakan ya adalah sekali dua kali gitu penampakan perempuan gitu. Nah, cuma ini nggak mengganggu, nenek-nenek lebih tepatnya nggak mengganggu, dan dia cuma ada satu masa gitu datang. Nah terus walau di rumah ini juga gangguan itu paling banyak kalau yang kita rasain ya. Suka ada tanah di depan rumah. Tanah berserakan gitu atau? Tanah berserakan, iya. Tanah berserakan itu apa biasanya tuh?
Biasanya kucing buang. Kucing korek-korek tanah. Oh, Iya, tapi kucing bawa anak biasanya, bukan bawa-bawa tanah. Kucing kemana-mana yang saya tahu. Aduh, ini di luar nalar ini jawaban. Gue tahu emang menurut lo apa tuh? Biasanya Nggak, orang kalau kata orang yang Hmm. ya saya pikir di sini kan sama orang pinter ya. Gue kan setengah pinter ya guys. Ngobrolnya sama orang pinter ya. Saya berharap dapat solusi gitu. Pengetahuan baru. Kalau sebelumnya sih saya tanya, katanya itu bisa jadi tanah kuburan. Tanah kuburan, kuburan kucing tapi enggak lah, kuburan ya orang lah, intinya mau ngerjain lah gitu. Ditembak dari orang lain lah gitu istilahnya. Ya mungkin, nggak tahu ditembak apa dilempar gitu. Atau dia punya pengalaman yang lain yang ketinggal biasanya gitu kali ya. Nggak tahu juga. Ya, saya baru tahu kalau tanah bisa ditembak. Kita tahu peluru dilempar gitu kan? Iya, dilempar, ditembak. Iya. Wah, ada lagi. Lanjutkan Pak. Capek nih. Nah, gitu. Ya itu, ya kalau saya mah pribadi nggak pusingin lah gitu secara personal. Nah cuma memang jadinya ada gangguan tuh kayak di kamar ibu saya, di kamar adik saya, atau di kamar pembantu. Itu suka ntar ada suara ngetok, ada yang kasurnya keangkat malam-malam gitu. Nah, anehnya di kamar saya nggak pernah ada apa-apa nih. Berarti aman ya? Aman. Nggak tahu karena berasa lebih setan yang punya kamar, bisa jadi juga. Ya gitu, alhamdulillahnya sih nggak ada di kamar saya. Nah, ini juga suka ketemu tuh orang bilangnya apa ya, isim ya apa ya, kayak yang kain terus dibungkus, ya gitu-gituan tuh. Jimat gitu. Mungkin ya, mungkin kayak gitu. Dan itu adanya di atas plafon. Jadi sebelum lu tinggal di situ, lu menemukan atau gimana? Enggak, kita udah tinggal di situ. Udah tinggal di situ? Udah tinggal di situ. Nah, kita udah tinggal di situ, itu apa namanya, lagi beberes udah berapa kali, udah berapa tahun gitu. Terus beberes, kok ada beginian nih, gitu. Udahlah. Nah, selain kejadian-kejadian itu, yang alhamdulillahnya nggak bermasalah sama saya dan sudah kita selesaikan, gitu. Ada satu masa di mana satu malam itu tiba-tiba kurang lebih setelah jam 12 malam ini, jam 1, jam 2-an lah udah malam, Mbak, udah pagi lah, dini hari. Dini hari itu tiba-tiba ruang keluarga lampunya nyala semua dan korden itu kayak ada yang bukain, seret. Lo di kamar di posisinya? Di kamar kita semua. Berarti yang lo denger itu cuma korden ya? Mungkin lampu berasa? Lampu kelihatan dari apa namanya? Ventilasi, betul. Dari ventilasi kelihatan lampu nyala, terus ada yang buka-buka korden. Oke. Ini siapa nih jam segini ngapain dia? Saya cuma penasarannya itu aja. Buka, nggak ada orang dan memang nggak ada suara pintu yang kebuka sebelum itu. Nah, setelah saya keluar, saya coba ngelihat ke depan gitu ke ruang tamu. Nggak lama ibu saya keluar, nanya, ngapain malam-malam? Buka-bukain korden. Lah, ini justru mau ngecek siapa yang bukain korden. Ngapain bukain korden malam-malam? Saya balik tanya. Lah, orang ini baru keluar kata dia. Ya, nih, wah beres nih udah pasti nih ada pasti apa adanya nih. Iya, ya kan? Yang begitulah. Iya. Tublau tuh. Itu. Udahlah, kita tutup kordennya, matiin lampu, udah bacain aja lah, udah tinggal tidurlah saya. Nah, abis
kira-kira berapa hari gitu. Berapa hari setelah kejadian Beberapa itu? hari setelah kejadian itu dapat kabar saya bahwa ada teman dekat keluarga yang meninggal di daerah Tasik. Gitu. Itu apa namanya, walaupun dia kerja sama ayah saya, tapi apa suka main gitu sama saya. Dekat ya, sudah Dekat, persahabatannya udah dekat. ya. Nah, itu dapat kabar begitu, oh, oke, ya sedih aja lah. Nah, kira-kira ini 4 hari setelah yang itu kebuka, si korden-korden itu kebuka, saya tidur di posisi saya rebahan, saya tidur single bed. Nah, sebelah kanan saya ini lemari. Nah, itu kondisi lampu mati. Masih berusaha tidur, terus Jamnya? nah itu enggak, udah yang pasti udah tengah malam lah. Gitu. Susah tidur gitu, bolak-balik. Udah susah tidur ya, kita terguling kadang taruh sini, ntar ya gimana aja lah nyari posisi yang enak buat Karena lu udah gak nyaman ya? terlelap. Udah nggak nyaman ternyata itu. Ada bulu posisi. kuduk merinding atau gitu nggak? Nggak ya kayaknya? Enggak. Kayaknya gue nggak ada bulu kuduk. Itu udah gue nggak nyaman. Gue satu saat gue berbalik menghadap ke lemari itu. Nah, toto ada di lemari itu ada guling gua gitu di bawah, ya kan, nyender ke lemari, guling gua tuh kayak guling jatuh gitulah. Kenapa lo yakin itu guling lo pada saat itu? Gua pikir itu guling gua. Oh. Jadi guling gua, tapi gua kayak dari tadi gua belum tidur. Kalau gua udah tidur mungkin dong guling gua jatuh. Biasa itu, guanya jatuh aja biasa, apalagi guling gua doang, ya kan. Udah, itu gue cari guling gue berbalik, nah ini guling gue. Tadi guling siapa? Guling siapa? Iya kan? Berarti guling gue bukan putih. Lo baru sadar tuh guling lo bukan putih? Iya, baru sadar guling gue bukan putih. Karena di saat gelap, gue pikir, ya apa, cahaya bisa, warna bisa berubah lah. Iya. Ya kan? Ini bukan putih nih. Terus tadi perasaan nggak ada yang nambahin guling deh di kamar gua, ya kan? Apa pembantu gitu nambahin kali, sayang banget sama gua kan. Deh, gua cobalah lihat. Gua coba lihat sekali. Dia ngeliat balik? Enggak. Kok iya guling. Gitu. Nah di situ mulai berasa nggak enak gua nih. Ini pocongan nih. Yang tadinya lo anggap itu guling. Yang tadinya gua anggap guling nih, ya udah gue lirik sekali, ya udah pocong ini fix. Dari apa tuh lo menganggap itu pocong fix? Dari bentuk tangannya yang jendolan tangannya, karena dia pinggang ke atas itu nyender ke lemari, kakinya itu nyelonjor panjang dan ya ada kakinya. Kalau guling kan lurus aja harusnya. Nah ini ada lekukan sininya, apa tali-tali pocongnya itu. Lekukan di leher ya antara bahu. Ya betul. Situ. Nah, oke. Ini bias cahaya nih dari ventilasi. Mencoba untuk melogikakan. Coba iya, betul. Itu yang pertama kali dilakuin tuh. Karena nggak mungkin lah, nggak mungkin lah. Apa ada begituan lah, deh. Nggak ada gangguan gituan di kamar. Nah, terus cobalah meyakinin diri, udah
bukan ini bukan, pasti bukan. Dah, coba guling gue pelok, gue balik lah. Gue balik, set masih ada, gue balik lagi langsung. Udah nggak berani gue. Sumpah nggak berani. Itu lo benar-benar ngeliat face-nya atau apanya? Dia nggak nengok, nggak apa-apa. Gue cuma ngeliat masih seger. Kayak masih segar, mukanya nggak kelihatan. Karena posisinya nyamping juga ya. Mukanya nggak kelihatan, dia nggak nengok, nggak bergerak, dan ya diem aja udah. Itu ya udah, malam itu gue lewatin dengan takut. Dia ada di samping itu. Dengan dia ada di samping itu, dan dia itu nutupin jalan keluar gue. Gue nggak mungkin turun ngelangkahin, udah nggak mungkin. Zaman itu mah belum seselon itu gue nemuin makhluk ini. Udah gue cuma berdoa semoga cepet tidur deh, udah. Bukan cepet hilang ya, cepet tidur loh. Biar cepet selesai gitu ya. Iya, biar gue masa sampai siang dia mau di situ kan nggak mungkin kan. Gitu. Kalau sampai siang ada di situ ya udah nggak apa-apa deh, udah ada yang bangun yang lain. Nah ini gue berdoaan doang sama pocong di kamar. Udah selesai deh, bangun pagi. Nah udah semenjak saat itu mungkin makan waktu sebulan 2 bulan lah gue. Pas lo bangun pagi lo coba ngecek atau gimana dulu? Ngetres dia apa gimana? Apa lo langsung kibrit? Enggak, udah gue ya pertama gue pastiin dulu guling gue warnanya apa deh. Guling gue pas terang warnanya oke. Biru muda. Oke, sip. Itu udah pasti bukan. Berarti bukan yang lo peluk ya? Bukan yang gue peluk. Yang gue peluk bukan dia. Dan yang di bawah bukan yang gue peluk. Udah. Nggak berani gue nyalain lampu lagi tuh tidur. Nggak berani mati lampu gue, kondisi tidur gue. Selama sebulan 2 bulan ada. Udah. Dan gue nggak tahu kan itu apaan. Sampai ada beberapa gangguan lagi di rumah gue. Itu jauh setelah itu masih ada beberapa gangguan. Itu sampai kita manggil ahli spiritual lah. Ahli spiritual itu Smart people. ya enggak, kalau orang pintar kan berilmu. Orang pintar kan penontonnya Deddy Corbuzier. Oke. Ya. Di band lah gitu. Enggak lah. Enggak loh, Deddy kan baik. Iya. Apa namanya? Ini bukan orang pintar tapi orang yang dekat dengan agama. Berilmu lah ya. Kalau berilmu nggak berani juga gue ngomongnya juga berilmu. Takut nggak ada ilmunya dia. Takut nggak ada ilmunya, iya. Bener. Cuma apa maksudnya bisa dia ngeruqyah rumah gitu. Nah terus ada saat satu dia karena itu ada di masa itu ada gangguan memang di kamar lain tapi ya dan cerita ini pocong ini belum gue ceritain kemana-mana. Udah dia ngecek rumahnya terus kata dia memang ini ada yang nanam nih gitu. Ternyata mungkin pengganggu yang sebelumnya itu masih berusaha untuk mengganggu. Akhirnya dari depan sampai belakang itu semua sama dia didoain lah gitu. Nah di saat dia masuk ke kamar saya, itu sama dia dibilang, oh ini aman. Kalau yang ini, kalau kamar lain tuh masuk, iya ini. Itu agak lama tuh, kalau di kamar lain dilemparin garam. Nah kalau di kamar saya itu udah langsung dibilang aman, udah langsung dilempar garam sekali udah. Padahal selesai. Padahal lu punya pengalaman. Iya, padahal itu apaan terus kan? Oke, udah yang penting orang rumah tenang aja dulu deh, gitu. Udah. Nah, gue baru tahu justru
belakangan ini. Maksudnya tuh apa? Apa tuh? Nah, gue ada ngobrol sama orang, tahu deh, terserah orang mau bilangin nih orang pinter kayak kagak kayak terserah. Dia ini di saat gue ceritain kondisinya, gue pernah pengalaman itu, gue bilang ada tahu-tahu malam-malam ada pocong di sebelah gua, deket banget sama gua, cuma nggak sekasur, karena nggak muat kasur gua bilang gitu. Dia langsung nanya, ada yang baru meninggal nggak? Pada saat itu? Iya, dekat-dekat momen itu, dekat momen pocong itu ada. Ada. Saudara? Bukan. Dekat, tapi jauh. Maksudnya, ya orangnya dekat, cuma meninggalnya jauh di Jawa Barat sana. Oh enggak, bukan itu. Maksudnya orangnya dekat nggak sama kamu? Oh iya dekat emang. Marah sampai orang ini kan jawabin saya. Aduh, yang sabar ya Pak. Dekat. Iya, kebayang sih. Langsung ngomong gitu dia. Maksudnya apa tuh? Kebayang? Iya, itu justru. Maksudnya, iya, kebayang, kelihatan kondisinya. Langsung dia ngejelasin. Posisinya itu lagi begini. Sama? Iya, persis. Persis. Persis seperti yang saya deskripsikan tadi. Posisinya kaki, pintu ada di kaki kan? Maksudnya pintu sejajar sama kaki. Iya, dia ngadepnya sama kan sama. Iya. Oh, canggih nih orang. Ini canggih nih. Berilmu berarti. Orang canggih. Tahu udah orang pintar apa kagak, yang penting canggih. Kata dia gini, itu sebenarnya itu orang yang dekat sama kamu itu dia punya ilmu katanya. Nah, sekarang ditanya sama dia, sekarang pocongannya itu, kafannya itu kotor apa enggak? Enggak. Putih. Robek-robek enggak? Enggak. Mukanya kelihatan? Enggak. Itu dia sebenarnya kalau enggak kangen, pamit, atau itu ilmunya dia sebenarnya yang pengen bukan pengen, yang masih nyangkut. Ilmunya dia. Ilmunya si gitu. orang yang baru meninggal itu. Ketinggalan. Ketinggalannya di rumah lo, sama keluarga lo, atau gimana? Kalau menurut dia, jadi karena dia dekat sama gua, dia sayang, gitu. Nah, ilmunya dia ini, itu nyari. Gitu, nggak bisa mesti diterusin. Belum ada penerusnya, terus akhirnya nyarilah yang bisa gitu untuk nerusin. Ya karena tahunya udah beberapa tahun setelahnya, ya bisa apa saya? Kalau lo tahunya baru, lo mau nerusin apa gimana? Tergantung, gue nggak diajak ngobrol juga waktu itu. Gue ngobrolnya gimana? Mau gimana? diajak ngobrol? Gak, itu dia gue belum tahu tuh. Belum tahu gitu. Tapi kalau ngobrol sama setan sih, nggak ada yang mau setan ngobrol sama gue, beneran deh. Orang kesurupan aja nggak mau ngobrol sama gue ajak ngobrol. Pernah gue ngadepin orang kesurupan tuh nggak mau deh jawabin gue. Yang lain orang ngiterin gitu, dijawabin sama dia. Diajak ngobrol sama dia, ditanyain gitu sama dia. Dia ngasih jelasin siapa. Gitu, sekali, oh ini bahasa Sunda. Saha eta. Masih didiemin. Siapa ini? Masih didiemin. Who are you? Masih didiemin. Ini kenapa nih orang? Gue udah nyampe yang diajak ngobrol aja. Kencing sembarangan bang. Lain kali kalau kencing sembarangan kasih gopean. Minta izin. Jangan buang tanah di depan kalau kencing. Jangan buang tanah. Ente kucing. Ente kadang-kadang. Gitu dah tuh. Itu udah paling jelas tuh pengalaman gue. Terus itu selanjutnya lo menurut dia harusnya ngapain?
Nah, gue belum nanya sampai situ juga tuh. Kak, menurut dia gue harusnya ngapain? Iya, lu nggak nanya. Menurut si orang yang menjelaskan iya, bahwa itu ilmu yang mencari. Iya. Iya. Kalau dia sih kiblatnya lebih ke nyuruh doain. Oh. Gitu. Biar Kalau selesai dia nyaraninnya, ya nyuruh doain aja. Udah. Tapi emang hubungan keluarga lo, dia sama lo berarti yang deket itu dia sama lo atau dia sama keluarga lo? Sampai lo yang diituin? Dia itu deket, dia itu jadi almarhum kenalan keluarga. Gitu. Nah, dia itu kayak rekan kerja sama bokap lah. Nah, tapi sama gua memang apa ya, ikatan emosionalnya ada gitu. Jadi kayak apa ya? Bisa dibilang om atau apa? Iya, bisa kayak om sendiri lah. Itu kalau itu kan berarti ada kemungkinan ilmu yang ditinggalkan. Lu punya pengalaman yang lain nggak? Atau yang ditinggalkan gitu? Lu harusnya melanjutkan gitu? Nah, kalau ini gue juga ini ya, karena di saat yang hampir bersamaan. Bukan, jauh justru ini, bukan gua gitu. Di saat kita ngadepin situasi-situasi seperti ini ya, kita agak mungkin logika kita susah buat berjalan karena ketemu panik gitu, ada barrier di dalam pikiran kita. Nah, ternyata gue pikir-pikir juga dari sebelumnya itu keluarga gue pernah ngalamin juga hal seperti ini. Gini ceritanya. Jadi kakek gue ini bokap dari nyokap itu meninggal di saat nyokap masih SMP. Jadi jauh tuh tahun berapa? 80-an awal mungkin, 81, 80. Nah, dia itu setelah dia meninggal dalam kondisi 40 hari, di bawah 40 hari, itu nyokap gue itu sedih banget. Ya, anak SMP, gitu ya, anak SMP kehilangan ayahnya. Itu mungkin setelah semingguan gitu, di dalam mimpinya dia didatengin dengan latar belakang rumah yang ditinggalin, rumah kita, rumah nenek. Itu dia disamperin kakek-kakek tua, bungkuk, terus ngajak, ayo kamu ikut saya. Kamu ikut saya yuk. Kemana? Udah ikut saya aja. Ya, enggak mau. Udah, mimpi, terus habis itu ceritalah ke temannya kan. Ini ada kejadian begini nih. Itu jangan mau lu ikut lu. Kenapa emang? Iya, kalau lu ikut diajak ntar mati lu. Maksudnya diajak sana ke alam barzah. Wah, makin takut lah. Nah, habis itu datang lagi dia ke mimpinya. Masih diajak, ayo ikut saya, mau ikut saya. Enggak mau. Udah. Itu yang ngajak bisa dideskripsiin nggak sama nyokap lo? Dia ini kayaknya mungkin traumatik juga ya. Itu jadi inget banget dia deskripsi. Kakek-kakek tuanya itu bisa antara 90 sampai 100 umurnya. Keriput-keriputnya itu agak bungkuk, berwarna keemasan, bersinar. Bersinar keemasan. Kayak ada pancaran emas di kulitnya itu. Padahal auranya positif ya? Nggak tahu. Iya. Kalau gue baca deskripsinya dari lo, nggak terlalu menegangkan, nggak kayak lu yang pojok tadi. Iya. Kalau itu ya.
dibanding pocong sih mendingan ketemu yang itu gue. Tapi tetap aja sih nggak tahu gue berani apa enggak. Udah sampai 3 kali. Didatengin tuh. 3 kali didatengin. Dan 3 kalinya ditolak, akhirnya udah selesai, nggak ada lagi tuh nongol-nongol tuh. Nah, sebelum kejadian pocong ini jauh gitu, setelah ada gua gitu, itu barulah ada orang yang sempet ini cerita ini keluar gitu, terus ada orang yang paham ngasih tahu, nanya, ini kayak gimana deskripsinya? Kayak tadi tuh, gimana deskripsinya? Dijelasin lah, kakek-kakek tua, bongkok, warnanya emas. Warnanya emas, iya. Selalu emas, iya. Nggak ada warna lain, enggak, emas. Benar, iya. Itu sebenarnya amalan yang mau dilanjutin. Nah, lu amalan. Amalan, berarti positif kan? Positif berarti. Kalau itu iya, berarti nanti bakalan diturunin ke kamu. Gitu. Nah, ini kejadian nih, nyokap gue ini, itu dia itu ngelanjutin mushaf punya kakek gue. Ada satu masa dia malamnya itu, ini udah nggak ada kakek gue. Malam itu dia susah tidur, gitu. Ya kan, akhirnya dia buka aja asal. Dia baca surat. Dia baca surat. Jalan setengah surat itu mushafnya itu segede gini nih. Ya kalau dibuka berarti kan 2 kalinya ini ya. Mushaf terbuka. Itu tengah malam, setengah jalan baca, itu tahu-tahu ada tapak tangan keluar dari dari 2 halaman, iya, yang terbuka itu. Tapak tangan mau keluar, takutlah dia. 2 tapak tangan keluar, dia ketakutan, sodaqallahul-azim, langsung tutup deh. Besoknya baru dibuka lagi tuh. Apa tuh yang semalam gue baca? Dibaca surat Al-Jin. Itu gua tahu, gua nggak bisa jelasin. Wallahu a'lam bishawab udah. Cuma Allah yang bisa jawab, gua nggak tahu tuh. Entah apaan yang nggak tahu lah. Gua gimana tuh. Di luar nalar itu semua tuh. Iya, di luar nalar. Oke, teman-teman di luar nalar, itu tadi pengalaman Siraj mengenai pocong dan cerita kakek-kakek dari ibunya yang bercahaya emas. Dari semua pengalaman itu, sebenarnya teman-teman bisa mendapat gambaran semuanya adalah menitip amalan kepada Siraj dan ibunya. Amalan itu mau bisa positif, bisa negatif. Mungkin teman-teman di luar nalar bisa memberikan pengalamannya juga atau menceritakan apakah sebenarnya cerita pengalaman dari Siraj itu apa artinya? Amalan seperti apa? Soalnya menurut saya itu ada yang pocong dan ada yang kakek-kakek bersinar. Bisa diceritakan pengalamannya di DM di bawah ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin kalau pengalaman ini bermanfaat bagi kalian semua, bisa di-subscribe dan di-like videonya. Oke. Sip. Satu lagi, Cerita boleh, pada. bukan di DM, boleh komen gitu. Oh ya. Buat teman-teman yang ngerti atau mengerti tentang yang silat salam ini kira-kira apa, tulis aja di komen. Buat teman-teman yang mengerti pengalaman dari Siraj ini, bisa tolong di komen di bawah ini. Bisa panjang, bisa pendek, terserah teman-teman lah pokoknya. Oke, ketemu lagi di luar nalar berikutnya. Mohon bantuannya.